Martial Peak 3618. Yang Kai berkedip dan tersenyum. Siapa kamu? Untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, dia datang kepadanya dan menyuruhnya untuk membiarkan Little Senior Sister pergi. Ini adalah lelucon terbesar di dunia. Grandmaster Zhou mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Meskipun wajahnya masih pucat, posturnya lurus saat dia dengan bangga menyatakan, Zhou Cheng ini tidak setenar Palace Master yang di seluruh Star Boundary. Itu bukan siapa-siapa. Seorang alkemis tingkat tinggi tingkat Daosos. Tidak peduli apa. Tidak dapat dianggap bukan siapa-siapa. Tetapi itu akan tergantung pada siapa mereka dibandingkan. Jika mereka dibandingkan dengan Palace Master dari High Heaven Palace yang telah menderita Key Deviation dan mengkhianati Star Boundary, reputasi mereka memang akan jauh lebih rendah. Yang Kai mencibir. Karena kamu bukan siapa-siapa. Bagaimana kamu berani mengkritikku? Zhou Cheng berkata dengan suara rendah. Zhou Cheng tidak berani. Dia hanya mencoba membujukmu dengan kata-kata yang baik. Dia mengubah nada suaranya menjadi salah satu persuasi yang sungguh-sungguh. Mungkinkah Palace Master yang tidak tahu situasi apa yang kamu hadapi? Karena kamu telah memasuki wilayah iblis. Mengapa kamu kembali? Ketika kamu tidak di sini. Hati Grandmaster Xia setenang air yang tenang saat dia berkonsentrasi pada pemurnian pil. Pil yang dia perbaiki menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya di Star Boundary saya. Tetapi saat kamu kembali, kamu mengacaukan keadaan pikirannya dan menghancurkan pil variabel surga dan bumi. Apakah kamu tahu berapa banyak ramuan berharga yang dibutuhkan oleh pil variabel surga dan bumi? Palace Master Yang, karena kamu tidak bisa memberi Grandmaster Xia masa depan dan kebahagiaan, kenapa kamu tidak melepaskannya saja? Yang Kai tersenyum tipis. Jika saya tidak bisa memberikan Nincang masa depan dan kebahagiaannya, siapa yang bisa? Zhou Cheng melirik Xia Nincang dan membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia tidak bisa. Sebagai gantinya, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, apakah Tuan Istana yang harus melakukan ini? Saat ini, kamu tidak punya waktu untuk melindungi diri sendiri. Jadi mengapa melibatkan orang lain? Apakah kamu ingin Grandmaster Xia mengikuti kamu sampai ke ujung dunia dan menjadi tunawisma? Bahkan jika kamu tidak menganggap diri kamu sendiri, kamu harus mempertimbangkan Grandmaster Xia. Mengapa begitu egois? Yang Kai menoleh ke Xia Nincang dan bertanya, apakah kakak senior bersedia mengikutiku sampai ke ujung dunia? Xia Nincang mengangguk berat. Matanya yang indah bersinar cerah. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Bagaimana denganmu? Yang Kai menoleh ke Suyan dan yang lainnya. Sun King Luo tersenyum menawan. Omong kosong macam apa yang kau katakan, suamiku. Kami saudara perempuan secara alami akan mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Kamu bisa melupakan tentang pernah menyingkirkan kami. Meskipun Suyan dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, mereka semua tersenyum padanya. Belum lagi mereka baru saja mengetahui kebenaran. Bahkan jika Yang Kai benar-benar mengkhianati wilayah iblis, mereka tidak akan ragu. Mendengarkan kata-kata ini, ekspresi Zhou Cheng menjadi lebih sedih. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu yang lain, wajah Yang Kai tiba-tiba tenggelam ketika dia melirik dan melambaikan tangannya. Cukup. Raja ini baru saja kembali ke istana dan tidak ingin membuang waktu berbicara dengan orang sembarangan. Jika kamu terus mengoceh, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Yang Kai tersenyum jahat. Seperti yang kamu katakan, raja ini adalah iblis jahat dan bertindak kejam. Membunuh seseorang tidak sulit bagi raja ini. Ditatap olehnya, Zhou Cheng merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Tetapi tanpa diduga, dia tidak mundur dan malah mengambil langkah maju. Jika kematian Zhou ini dapat membuat Grandmaster Xia melihat wajah sebenarnya dari Palace Master Yang dan melarikan diri dari lautan penderitaan ini, apa salahnya mati? Jiying mengerutkan kening dan berkata, Zhou Cheng, jangan konyol. Meskipun dia tidak menyukai Zhou Cheng, statusnya sebagai alkemis tingkat tinggi Daosos tidak dapat diabaikan. Perang antara dua dunia membutuhkan banyak pil roh. Jadi jika satu orang lagi menyempurnakan pil, mereka akan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Zhou Cheng perlahan menggelengkan kepalanya. Grandmaster Ji tidak perlu mengatakan apa-apa. Zhou ini sudah mengambil keputusan. Beralih ke Xia Nincang. Dia berkata, Grandmaster Xia,
Zhou ini berharap kamu bisa hidup dengan baik sehingga Zhou ini bisa mati dengan tenang. Xia Ningchang sedikit mengernyit. Matanya yang indah dipenuhi dengan kejutan. Di masa lalu, meskipun Zhou Cheng lebih sering bertanya kepadanya tentang alkimia, dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya memperlakukannya sebagai pertukaran normal antara sesama Taois. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Orang ini tampaknya memiliki beberapa niat lain terhadapnya. Jika kamu ingin mati, tuan tua ini dapat mengabulkan keinginanmu. Dengus dingin terdengar dari Meng Wuya di dekatnya. Awalnya, Meng Wuya dan yang lainnya bersiap untuk pergi. Tetapi Ji Ying dan selusin alkemis bergegas mendekat dengan agresif. Jadi mereka berhenti agak jauh. Melihat adegan ini, bagaimana mungkin Meng Wuya tidak tahu apa yang terjadi? Xia Ningchang telah dibesarkan olehnya dan diperlakukan seperti miliknya. Jadi bisa menjadi sekutu dengan Yang Kai adalah hal yang baik. Sekarang seseorang telah melompat keluar untuk menimbulkan masalah. Bagaimana Meng Wuya bisa mentolerirnya? Meskipun kultivasinya hanya pada tahap Daosos dan tidak lebih kuat dari Zhou Cheng, Zhou Cheng adalah seorang alkemis dan tidak pandai bertarung. Jika mereka benar-benar bertarung, Meng Wuya yakin dia bisa membunuhnya. Zhou Cheng perlahan menggelengkan kepalanya, mengabaikan Meng Wuya saat dia menatap Yang Kai. Alis Yang Kai tiba-tiba berkerut, bukan karena Zhou Cheng, tetapi karena dia telah memperhatikan sesuatu yang lain dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat ke arah tertentu sebelum menoleh ke Suyan dan bertanya. Seseorang menyerang arai roh pelindung sekte. Siapa yang begitu berani? Fluktuasi energi samar datang dari luar. Tanda bahwa arai roh pelindung sekte telah diaktifkan. Yang Kai menyapu Divine Sense-nya dan memperhatikan bahwa ratusan orang telah berkumpul di luar High Heaven Palace. Lebih dari 10 di antaranya menggunakan teknik rahasia mereka untuk menyerang arai roh. Suyan menjawab. Itu biasa. Tidak perlu memperhatikannya. Bukan pertama kali. Yang Kai tercengang. Zuking menjelaskan. Sesekali seseorang akan datang untuk menimbulkan masalah setelah mendengarkan penjelasannya. Yang Kai memahami situasinya. Karena Yang Kai, Istana Surga Tinggi telah ditutup oleh Kaisar Agung. Dan para murid tidak diizinkan masuk atau pergi. Tindakan Kaisar Agung hanya untuk melindungi murid-murid Istana Surga Tinggi. Tetapi orang-orang biasa tidak tahu apa yang terjadi di dalam dan hanya berpikir bahwa Istana Surga Tinggi benar-benar memiliki semacam masalah. Selama beberapa tahun terakhir, Istana Surga Tinggi telah menjadi sangat terkenal. Jika hanya ini yang ada, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi masih ada orang yang ingin menggunakan nama High Heaven Palace untuk menjadi terkenal. Meskipun Istana Tinggi Surga baru didirikan baru-baru ini, pertama-tama telah menghancurkan Sekte Asking Passion, kemudian menyatukan Lembah Hati Es, Istana Naga Api, dan Sekte Langit penuh untuk menyatukan banyak sekte besar dan kecil wilayah utara. Ada juga banyak tuan di istananya, menjadikannya salah satu sekte teratas di wilayah utara. Biasanya, sekte biasa hanya bisa melihat ke Istana Surga Tinggi, tidak berani bertindak gegabah. Namun, High Heaven Palace telah menutup gunungnya dan Grand Array-nya telah terbuka, memberi beberapa orang kesempatan untuk merebutnya. Dengan dibukanya jalur dua dunia dan perang besar antara ras manusia dan iblis, energi dunia dari Star Boundary melonjak. Selama beberapa tahun terakhir, lebih banyak Kaisar Realm telah muncul di Star Boundary. Kaisar Realm ini juga memiliki kualifikasi untuk mendirikan sekte mereka sendiri. Tetapi reputasi mereka tidak bagus dan mereka tidak memiliki cara untuk menerima murid. Apa yang bisa mereka lakukan? Beberapa mengumpulkan rekan Taois mereka. Beberapa memimpin murid-murid mereka ke gerbang gunung High Heaven Palace. Dan atas nama menaklukkan iblis, mereka mulai bertindak sembarangan, mengutuk dan bersumpah tanpa henti. Akibatnya, reputasi mereka secara alami menyebar. Ketika orang-orang menyebut mereka, dapat dikatakan bahwa mereka telah pergi ke Istana Surga Tinggi untuk memusnahkan iblis. Tetapi susunan besar Istana Surga Tinggi tertutup rapat dan mereka tidak berani bertarung. Jadi bagaimana jika Istana Surga Tinggi tidak berani menerima tantangan? Hanya saja Yang Kai berada jauh di wilayah iblis dan masih membawa nama pengkhianat. Istana Surga Tinggi tidak ingin menimbulkan masalah lagi dan mencoba mencoreng nama Yang Kai. Tetapi setiap kali situasi seperti itu terjadi, manajer utama pertama dan manajer utama kedua akan mengabaikannya begitu saja. Bagaimanapun,
Dengan Sek Protecting Array di tempatnya, orang-orang itu tidak akan bisa memecahkannya. Paling-paling, mereka hanya akan menyebabkan beberapa masalah sebelum bubar. Selama beberapa tahun terakhir, situasi serupa telah terjadi lebih dari selusin kali. Secara kebetulan, Yang Kai baru saja kembali ke istana. Setelah mendengarkan penjelasan Zhu Qing, wajah Yang Kai tenggelam saat dia berkata, perjuangan antara dua dunia seperti api yang mengamuk. Jika mereka tidak pergi ke wilayah barat untuk menambahkan bahan bakar ke api, apa yang mereka lakukan di depan istana surga tinggiku? Sue Yue menghela nafas. Di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang mencoba merampok orang lain. Yang Kai mencibir. Ayo kita lihat. Mengatakan demikian, dia berbalik dan terbang menuju gerbang gunung. Gadis-gadis itu saling memandang dan dengan cepat mengikuti. Meng Wuya, Hua Qingxi, dan yang lainnya yang tidak jauh juga mengikuti. Melihat ini, Zhou Cheng berteriak, kemana Palace Master yang ingin pergi? Kamu masih belum memberikan penjelasan tentang masalah Grandmaster Xia. Ji Ying menghela nafas. Zhou Cheng, jangan katakan lagi. Lupakan saja apa yang terjadi hari ini. Bukan itu yang kamu pikirkan. Tuan Istana Yang. Petik 2. Zhou Cheng perlahan menggelengkan kepalanya dan menyela. Zhou ini menghargai niat baik Grandmaster Ji, tetapi tidak perlu membujuknya. Zhou ini sangat menghormati Grandmaster Xia dan hanya berharap dia dapat menemukan rumah yang sempurna. Tetapi Palace Master yang bukanlah orang baik dan tidak dapat dipercayakan dengan hidupnya. Zhou ini benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Jadi hari ini Zhou ini harus berdiskusi dengan baik dengannya. Ketika dia melihat bahwa meskipun Yang Kai telah berbicara dengan kejam sebelumnya, kata-katanya seperti guntur besar tetapi hujan kecil, membuatnya menjadi lebih percaya diri dan tak kenal takut. Mengatakan demikian, dia juga bergegas. Alis Ji Ying berkerut. Ekspresi ketidakberdayaan dan frustrasi memenuhi wajahnya. Pria tua itu mengelus jenggotnya dan berkata, apakah Grandmaster Ji merasa ini agak sulit? Namun, tuan tua ini merasa bahwa kata-kata Zhou Cheng tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Mengesampingkan niat pribadinya, Grandmaster Xia memang harta paling berharga Starbound dari saya. Palace Master yang saat ini tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Jadi jika Grandmaster Xia dapat memutuskan semua hubungan dengannya, itu tidak akan terlalu buruk. Ji Ying tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Karena orang luar telah mengatakannya, dia benar-benar tidak bisa menjelaskan apapun. Gerbang utama High Heaven Palace telah dibangun dengan cermat oleh Nanmen Dajun saat itu. Bagaimanapun, itu adalah salah satu sekte teratas. Jadi tentu saja, itu harus dibangun dengan aura agung untuk menampilkan kekuatan sekte teratas. Di depan gerbang gunung yang besar, ada sebuah plakat dengan tulisan Istana Surga Tinggi tertulis di atasnya. 300 meter di luar gerbang gunung adalah batas pertahanan sekte pelindung Arai. Melihat dari luar Great Arai, orang tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam High Heaven Palace. Hanya kabut tebal. Namun, jika seseorang berdiri di dalam Great Arai, mereka dapat dengan jelas melihat situasi di luar. Ketika Yang Kai tiba di gerbang gunung, dia melihat seorang pria parubaya berwajah pucat memegang pedang panjang dan menyerang Great Arai. Pedang panjang ini adalah artefak kaisar, dan saat berkedip dengan kilat, suara guntur terus terdengar. Kadang-kadang berkedip dengan kilat. Satu sambaran petir demi satu menghantam arai roh, menyebabkan awan dan kabut bergolak tetapi tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Nanmen Dajun secara pribadi telah menyiapkan susunan besar ini. Jadi bahkan jika seorang Master Realm Kaisar Orde Pertama kelelahan sampai mati, mereka tidak akan bisa memindahkannya. Di samping pria parubaya itu, ada sekitar selusin Master tahap Daosos yang membantunya. Tanpa banyak koordinasi, masing-masing dari mereka menggunakan teknik rahasia dan artefak mereka sendiri. Serangan mereka mempesona. Yang Kai hanya melirik mereka sejenak sebelum memberikan komentar sembrono. Apakah itu pria parubaya Kaisar Realm atau selusin Master tahap Daosos? Semua serangan mereka tampak indah. Tetapi pada kenyataannya, mereka tidak kuat sama sekali. Namun, trik ini tidak masuk ke mata Yang Kai. Tetapi malah menyebabkan beberapa ratus orang menonton dari belakang untuk menonton dengan mata bersinar. Bersambung.